Yes, alhamdulillah berita bahagia dan top Marco top Pratama Arhan kembali dipanggil. Inilah daftar 27 pemain timnas Indonesia yang siap hadapi Australia dan Bahrain. Timnas Indonesia dipastikan akan tampil dengan kekuatan penuh dalam laga kontra Australia dan Bahrain. Dengan kembalinya Pratama Arhan, siapa saja pemain yang dipanggil oleh Patrick Kluivert untuk menghadapi dua tim besar ini? Simak daftar lengkapnya di sini. Langkah super tegas, belak-belakan. Erick Thohir ungkap risiko pemain naturalisasi yang diabaikan Kluivert di timnas Indonesia. Erick Thohir tidak menahan diri dalam membahas masalah pemain naturalisasi yang bisa saja tidak dipilih oleh Patrick Kluivert untuk timnas Indonesia. Denny Lanzaat beri sinyal mengejutkan. Playmaker 21 tahun dulu andalan Shin Tae-yong siap masuk skuad timnas Indonesia untuk lawan Australia dan Bahrain. Denny Lanzaat baru saja memberikan petunjuk penting mengenai komposisi skuad timnas Indonesia untuk laga mendatang. Seorang playmaker berusia 21 tahun yang sebelumnya menjadi andalan Shin Tae-yong kini berpeluang kembali ke tim. Apa yang membuat Lanzaat mempercayakan pemain muda ini? Apakah keputusan ini akan menjadi kunci sukses melawan Australia dan Bahrain? Tom Haye bilang timnas Indonesia tidak lagi bisa diremehkan atau dianggap remeh. Apa yang membuatnya yakin? Timnas Indonesia kini bukan tim sembarangan dan Tom Haye percaya bahwa mereka telah menunjukkan kualitas yang patut diperhitungkan. Mengapa Haye sangat percaya diri dengan kekuatan timnas saat ini? Media Irak soroti keanehan dalam daftar 27 pemain timnas Indonesia untuk laga lawan Australia dan Bahrain. Daftar 27 pemain timnas Indonesia yang diumumkan hari ini ternyata menuai perhatian media Irak. Apa yang dianggap sebagai keanehan dalam pemilihan pemain tersebut? Temukan detailnya dalam video ini. Langkah besar timnas Indonesia. Eliano Reijnders ajak pemain Ajax Amsterdam. Kluivert tak bisa menyembunyikan kebahagiaan. Patrick Kluivert sangat bahagia dengan inisiatif Eliano Reijnders yang berhasil menarik perhatian pemain Ajax Amsterdam untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Apa alasan dibalik ajakan Reijnders? Simak kisah menarik yang akan membuat Anda semakin bangga dengan timnas. Pratama Arhan dan Marcelino Ferdinand masuk ke dalam daftar 27 pemain timnas Indonesia yang dipanggil Patrick Kluivert untuk laga melawan Australia dan Bahrain pada 20 serta 25 Maret 2025. Kabar itu disampaikan pengamat sepak bola tanah air Haris Pardede. Mungkin hanya meleset satu. Jadi 5 pemain dalam kurung lokal tersebut. Yang pertama Marcelino Ferdinand. Kedua adalah Rizky Ridho, kata Bung Harpa. Kemudian 3 nama lain adalah Pratama Arhan, Nado Argawinata, dan Septian Bagaskara. Namun menurut Bung Harpa, nama-nama di atas bisa saja berubah berdasarkan kondisi terkini, semisal ada yang cedera atau alasan lain. 1. Pratama Arhan masuk di tengah banyaknya pemain top di posisi fullback kiri. Setelah sempat 3 tahun menjadi penghangat bangku cadangan Tokyo Verdy 2 musim dan Suwon FC 1 musim, Pratama Arhan akhirnya bermain reguler musim ini. Per Januari 2025, pesepak bola 23 tahun ini gabung klub Liga Thailand, Bangkok United. Bersama Bangkok United, Pratama Arhan tampil lumayan. Dari 10 pertandingan bersama Bangkok United musim ini, suami dari Azizah Salsa ini mengemas 2 assist. Jika nantinya benar gabung timnas Indonesia, Pratama Arhan mesti bersaing dengan pemain lain di posisi spesialisasinya fullback kiri. Ada beberapa pemain top timnas Indonesia yang biasa beroperasi di posisi tersebut. Mereka ialah Calvin Verdonk dan James Patinama dan Nathan Chuaon. Namun ada satu keunikan yang dimiliki Pratama Arhan, tapi tidak dipunyai pemain lain. Keunikan yang dimaksud adalah kemampuan melepaskan lemparan ke dalam. Satu lagi, Pratama Arhan juga dapat diandalkan di posisi lain.
Pelatih timnas Indonesia sebelum Patrick Kluivert, Shin Tae-yong, beberapa kali memainkan Pratama Arhan sebagai winger kanan. 2. Prediksi 27 pemain timnas Indonesia yang dipanggil Patrick Kluivert untuk laga melawan Australia dan Bahrain. Kiper Maarten Paes, Nado Argawinata, Emil Audero. Back Jay Idzes, Mas Hilgers, Rizky Ridho, Kevin Dix, Justin Hubner, Calvin Verdong, Jordi Amat, dan James Sandy Walsh, Pratama Arhan, Shaina Patinama. Gelandang Ivar Jenner, Tom Haye, Nathan Chu Aon, Marcelino Ferdinand, Ricky Kambuaya, Joey Pelupes. Depan Eliano Reijnders, Ragnar Oratmangoen, Rafael Struijk, Ole Romani, Egy Maulana Fikri, Ramadan Sananta, Septian Bagaskara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bicara soal pemain keturunan yang sudah dinaturalisasi tetapi tidak dimainkan di timnas Indonesia. PSSI saat ini gencar melakukan program naturalisasi untuk memperkuat skuad timnas Indonesia. Program tersebut berjalan cukup sukses karena timnas Indonesia meraih beberapa prestasi yang cukup fenomenal. Usai tampil hingga babak 16 besar Piala Asia 2023, timnas Indonesia sukses lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bukan hanya sebagai peserta, tim besutan Patrick Kluivert tersebut mampu berbicara banyak. Tergabung di grup C bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina, Jay Idzes CS mampu duduk di posisi ketiga hingga matchday ke-6. Ranking FIFA tim merah putih pun melonjak secara drastis dari yang awalnya 173 pada 2020 ke posisi 125. Semua prestasi tersebut tidak terlepas dari kerja keras semua pihak, termasuk para pemain naturalisasi. Berbeda dari era sebelumnya, program naturalisasi saat ini memang lebih terukur dengan mendatangkan pemain berkualitas. Banyak pemain yang sudah matang di Eropa seperti Tom Haye, Jay Idzes, hingga Kevin Dix berhasil dinaturalisasi PSSI. Akan tetapi muncul pertanyaan soal nasib para pemain yang sebelumnya sudah dinaturalisasi tetapi tidak terpakai oleh Patrick Kluivert. Erick Thohir pun menyatakan bahwa jika kasus itu terjadi, hal tersebut merupakan bagian dari risiko. Itu risiko, tetapi waktu kita bicara kepada mereka bahwa kita punya program, ini targetnya, ujar Erick Thohir. Kebanyakan mereka juga ketika ikut naturalisasi mereka ada kebanggaan sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang besar ini. Jadi ada kompleksitas seperti itu, ucapnya. Oleh karena itu dia menyebutkan bahwa proses naturalisasi akan melibatkan persetujuan dari pelatih kepala timnas Indonesia. Jika pelatih menyetujui seorang pemain untuk dinaturalisasi, PSSI akan coba menyelesaikannya. Makanya waktu naturalisasi itu kita approval. Jadi bukan karena saya suka atau ini suka. Itu untuk mengurangi daripada tadi misalnya tiba-tiba coach tidak berkenan, ucapnya. Tetapi ini semua by proses, jadi bukan suka dan tidak suka. Semuanya merupakan program besar, pungkasnya. Denny Lanzaat beri sinyal mengejutkan. Playmaker 21 tahun dulu andalan Shin Tae-yong siap masuk skuad timnas Indonesia untuk lawan Australia dan Bahrain. Denny Lanzaat baru saja memberikan petunjuk penting mengenai komposisi skuad timnas Indonesia untuk laga mendatang. Seorang playmaker berusia 21 tahun yang sebelumnya menjadi andalan Shin Tae-yong kini berpeluang kembali ke tim. Apa yang membuat Lanzaat mempercayakan pemain muda ini? Apakah keputusan ini akan menjadi kunci sukses melawan Australia dan Bahrain? Asisten pelatih Denny Lanzaat memberi sinyal bahwa playmaker timnas Indonesia era Shin Tae-yong, Ivar Jenner masuk skuad Garuda untuk melawan Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Sinyal itu dilihat dari Denny Lanzaat yang memantau pertandingan Jong AZ Alkmaar melawan Jong FC Utrecht di Eerste Divisie (kasta kedua Liga Belanda) pada Sabtu (8 Maret 2025. Denny Lanzaat membagikan momen dirinya menonton pertandingan itu melalui Instagram story-nya. Jong AZ Jong FC Utrecht, tulis Denny Lanzaat. Dalam pertandingan itu, Ivar Jenner tampil sebagai starting XI. Ia bermain sebagai gelandang tengah Jong FC Utrecht hingga menit ke-86. Pemain 21 tahun itu diganti oleh Oulid Agugil. Pada pertandingan ini, sayangnya Jong FC Utrecht kalah dengan skor 1-5. Ivar Jenner cukup mendapatkan menit bermain di Jong FC Utrecht. Sejauh musim 2024 hingga 2025 berjalan, Ivar Jenner sudah bermain 19 laga dengan 1.511 menit bermain di Liga. Kita tunggu saja pengumuman resmi apakah Ivar Jenner akan dipanggil pelatih Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia. Akun resmi Timnas Indonesia di Instagram sudah menyatakan pemanggilan pemain akan segera. Di era Sintayong, Ivar Jenner adalah pemain inti di lini tengah Timnas Indonesia bersama Tom Haye. Ivar Jenner sudah memiliki 15 caps Timnas Indonesia. Ia juga sudah menyumbang 1 assist. Ivar Jenner memainkan peran penting di Timnas Indonesia hingga bisa melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di Maret ini. Skuad Garuda akan melawan Australia di Sydney pada 20 Maret 2025. Setelah itu Timnas Indonesia menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025 di Jakarta. Timnas Indonesia saat ini berada di posisi ketiga grup C dengan 6 poin. Peluang Timnas Indonesia untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 masih terbuka. Timnas Indonesia selisih 1 poin dari posisi kedua, Australia. 2 tim teratas akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Berita bahagia untuk penggemar Timnas Indonesia, Garuda siap tunjukkan kekuatan baru di Piala Dunia 2026. Tom Haye, gelandang Timnas Indonesia, mengungkapkan bahwa Timnas Indonesia telah mengalami perkembangan pesat dan kini siap bersaing di level Asia. Saat ini Indonesia tampil solid dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari 6 laga yang telah dijalani, Indonesia berhasil meraih 1 kemenangan, 3 kali imbang, dan 2 kekalahan. Dengan hasil tersebut, skuad Garuda kini berada di posisi ketiga dengan koleksi 6 poin. Pencapaian ini tentu sangat membanggakan, apalagi Indonesia mampu menahan imbang 2 tim kuat, Bahrain dan Australia. Haye mengatakan bahwa tim merasa percaya diri dalam persaingan papan klasemen dan semakin solid dalam setiap pertandingan. Kami datang sebagai tim kuda hitam dan sudah membuktikan kualitas kami. Ini semua berkat kerja keras para pemain dan staf pelatih, ujarnya. Indonesia menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing dengan tim-tim besar seperti Australia. Haye mengakui sebelum pertandingan melawan Australia, banyak pihak yang tidak mengira Indonesia bisa memberikan perlawanan sengit. Itu adalah langkah besar bagi kami, tambahnya. Meski dalam laga melawan Jepang mereka harus menerima kekalahan telak 0-4, Haye menegaskan bahwa semua pemain sudah memberikan yang terbaik dengan mentalitas juara. Indonesia kini semakin dihormati di Asia. Haye menegaskan bahwa tim lawan tidak bisa lagi meremehkan Garuda. Kami sudah menunjukkan bahwa Indonesia adalah kekuatan baru di Asia, ujarnya penuh percaya diri. Dengan semangat juang yang tinggi dan kerja keras, Timnas Indonesia bertekad untuk terus mempertahankan performa mereka demi mencapai tujuan utama, yaitu lolos ke Piala Dunia 2026. Penggemar Timnas Indonesia tentu memiliki alasan untuk bangga dan optimis.
Tim Garuda terus menunjukkan perkembangan yang menjanjikan dan dengan semangat juang yang luar biasa, mereka siap mengukir sejarah baru di pentas dunia. Ini adalah awal yang membanggakan. Find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my